13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Buka munkar nakir, tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi, ya, Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia jawab, ya, ditanya sama munkar nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Kenapa Habib Abdullah? Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah, kalau kita melihat magamnya seorang ulama, seorang guru, ya, walaupun sekelebatan aja didoain, ya, udah dapat sir itu si laki-laki tersebut. Dulu Pak, saya lebih sakti Pak Haji. Oh, gitu. Dulu saya bisa nurunin rantai emas. Saya udah tobat. Dulu ada yang kurang gizi, saya turunin susu Pak Haji dari langit. Kalau saya datang ke kuburan, bangun Pak Haji, salam sama saya. Saking saktinya, iya. Nggak pernah bisa dibuktikan yang kayak gitu itu. Kalau kita cerita dulunya, kita bisa berdongeng sesuka kita. Belum lagi menghadiri cerita-cerita khurafat, rantai emas dari langit, hujan susu, Mi'raj 70 kali. Ini lihat di dalam kitab Hadihi Hiya As-Sufiyya fi Hadramauta. Apa yang dikatakan ulama tentang cerita-cerita Ba'lawi? Inna hadihil qisasa kufrun bawahun la yajuzu i'tiqaduha wa la ar-riwayatu anha illa ala sabilit tahakkumi war raddi 'alaiha. Bahwa tidak boleh kita meyakini daripada kisah-kisah khurafat yang diceritakan oleh Ba'lawi itu. Saya ulangi lagi supaya satu-satu kalimatnya. Inna hadhil qisasa, bahwa sesungguhnya kisah-kisah Ba'lawi ini, karena kitab itu khusus menerangkan tentang kisah-kisah Ba'lawi. Kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. La yajuzu i'tiqaduha, tidak boleh meyakininya, cerita-cerita dusta dan cerita-cerita khurafat itu. Wala ar-riwayatu anha, dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Illa ala sabilit tahakkum, kecuali atas dasar jalan menghina, meledek. Awir raddi anha, atau kita menolak. Malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat. Ini apa ini, saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul, kan Umar Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Umar Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam, bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah, karena itu dinyatakan. Harusnya ditegur lah
oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa inilah yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan serba sama aja. Pendapat Tuan Guru tentang beberapa Habib yang mengatakan faqih muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sering mengutarakan tentang keramat-keramat para Habib Alawi seperti turunnya rantai emas dari langit, menghentikan matahari, menghidupkan orang mati, malaikat mungkar nangkir takut kepada mereka, dan hal-hal aneh lainnya. Mohon pendapatnya Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza ra'aita syakhsan yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma' fala taghtarran bihi hatta taro ahwalahu ma'allah. Kalau engkau melihat, kata Abu Yazid Al-Bustami, ada orang bisa terbang atau dia bisa jalan di atas air, maka jangan tertipu dengan apa yang engkau lihat itu sampai engkau ketahui dengan pasti bagaimana keistiqomahannya di dalam menjalankan syariat Allah. Kadang kalau kita menukil dari satu kitab menceritakan karomah yang aneh-aneh, jangan-jangan ulama yang kita ceritakan karomahnya itu bisa jadi nanti dicemuh oleh orang, ya. Bisa jadi malah dilecehkan, ya. Karena kita menyampaikannya itu kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya. Atau kita menyampaikan dari kitab yang wallahu alam kita nggak tahu kebenarannya. Karena tidak semua yang ditulis di kitab itu pasti benar terjadi. Jadi kalau bagi saya, ya tidak usahlah kita menyebut ya karomah-karomah yang terlalu aneh-aneh, ya. Karena nanti justru ya itu bisa menyebabkan guru kita itu justru dilecehkan, ya. Nah apalagi tadi disampaikan, jangan sampai kita membanding-bandingkan, ya. Apalagi menyebut misalnya, wah si ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ijma', ya, semua ahli thariqah, bahkan semua ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut dengan Al-Ghausul A'zam, Sultanul Aulia. Jadi beliau itu adalah Al-Ghausul A'zam, artinya ulama wali yang memang luar biasa. Itu semua sudah orang mengakui, ya, bahkan beliau disebut adalah satu dari 4 wali kutub, ya, yang semua ahli thariqah di dunia itu mengakui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada juga yang memasukkan yang kelima, yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Muhammad Nawawi Banten mengingatkan masyarakat untuk menjaga adab terhadap guru mereka. Syekh Muhammad Nawawi menganjurkan mereka untuk tidak segera membantah dan menyalahkan pernyataan guru mereka. Syekh Nawawi Banten menganjurkan kita untuk menghormati pernyataan guru-guru dan ulama tasawuf serta tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Orang yang mengingkari pernyataan zahir, mereka akan tertutup dari keberkahan mereka. Lebih dari itu, yang dikhawatirkan dari pengingkaran itu kematian kita dalam keadaan su'ul khatimah. Syekh Muhammad Nawawi Banten menganjurkan kita untuk menghormati ustadz dan guru kita. Ia mengingatkan kita untuk tidak berdebat dengan mereka sehingga kita tidak jauh dalam lubang suudzon, peremehan, dan sikap tidak etis, meninggalkan adab terhadap mereka. Su'ul adab terhadap ustadz
dan guru memiliki konsekuensi yang cukup fatal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa saja yang meremehkan ustadznya, niscaya Allah turunkan bala pada 3 hal. Pertama, ia menjadi lupa terhadap hafalannya. Kedua, terkeluh lidahnya. Ketiga, pada akhirnya ia akan membutuhkan ustadznya. Syekh Muhammad Nawawi, Banten.